Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang continuous tense. Nah, jadi continuous tense ini ya, yang pertama itu continuous tense. Continuous tense itu artinya adalah sedang melakukan. Nah, jadi kalau kita menggunakan continuous tense itu, maka artinya kita sedang melakukan sesuatu ataupun yang seperti itu gitu ya. Selanjutnya gitu ya, dia itu ada sama seperti bahasa Indonesia, ada 3 kalimat. Yang pertama adalah kalimat positif. Nah, untuk kalimat positif biasanya continuous tense ini dilengkapi dengan to be, am, is, are. Nah, untuk am biasanya dengan selalu dengan subjek I. Untuk are selalu dengan subjek you, we, dan they. Nah, ingat subjek-subjek ini gitu ya, dia hanya kata ganti alias subjek pronoun yang artinya bisa menggantikan yang lain. Maka di sini ya, we dia itu bisa jadi menggantikan yang selalu akhirnya ni. Contohnya my brother and I dan yang lain-lain bisa my mom and I, my sister and I dan seterusnya. Baik, lanjut ya. Kemudian they. Nah, they ini biasanya menggantikan nama orang. Biasanya 3 orang ya. Contohnya Ani, Siti, Budi, dan lain-lain. Bisa juga dia itu kosakata tapi 3 orang gitu ya. My brother, sister, and my father gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Ataupun yang tidak akhiran dengan I. My brother and my sister boleh. 2 orang juga boleh. Nah, kemudian dia itu juga menggantikan benda yang jamak, baik itu hidup maupun mati. Contohnya yang mati adalah cars, yang hidup cats, dan lain-lain gitu ya. Buah-buahan, dan sebagainya juga bisa. Selanjutnya adalah untuk to be is. Untuk to be is itu selalu dengan subjek pronoun he, she, dan it. Nah, he, she, dan it. Kemudian dia itu menggantikan untuk he, dia itu menggantikan nama laki-laki. Contohnya misalnya Budi gitu ya, Andi, kemudian Udin dan lain-lain. Kemudian dia bisa juga menggantikan kosakata yang bermakna laki-laki. Contohnya my brother, saudara laki-lakiku, my uncle, pamanku gitu ya. Kemudian my sister, my father, ayahku dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dia bisa jadi kemudian selanjutnya si. Nah, si ini menggantikan nama perempuan, contohnya Siti, Maria, dan lain-lain. Kemudian kosakata yang berarti atau bermakna perempuan bisa itu adalah my sister, my aunt, my sister saudara perempuanku, my aunt bibiku, dan sebagainya. Nah, kemudian it. Nah, it ini untuk selain manusia, contohnya binatang, kayak kucing, cat, bahasa Inggrisnya, mobil, car, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan, kemudian buah, dan sebagainya. Pokoknya baik benda hidup maupun benda mati, tetapi selain manusia. Nah, contohnya, dia setelah itu dia ada verb gitu ya, ada verb dan verbnya pun harus ditambahkan dengan akhiran ing. Nah, jadi dia pemakai verb gitu ya atau kata kerja. Tetapi kata kerjanya harus ditambahkan ing. Nah, berbeda sama tenses yang lain kan tidak ada to be-nya. Kalau ini ada to be-nya tetapi harus habis to be ditambahkan dengan ing. Nah, jadi misal contohnya di sini adalah write menjadi writing, read menjadi reading, study menjadi studying. Nah, kemudian di sini ada catatan untuk kosakata yang akhirannya e diubah menjadi i. Contohnya di write. Write ini kan akhirannya e, tapi setelah ditambahkan ing, dia diubah menjadi i atau bisa jadi dihapuskan langsung saja ditambahkan dengan ing. Jadi writing. Nah, kita langsung saja ke contoh kalimat. Contohnya kalimat positif adalah I am wearing jacket, yang asalnya adalah I
am gitu ya, wearing jacket. Nah, ini kan ada to be di sini, wear-nya ditambahkan ing gitu ya. Selanjutnya adalah you are studying atau boleh disingkat you are studying. Kemudian she is sleeping boleh disingkat she's living ya. Kemudian selanjutnya we are flying singkatan dari we are flying. Dan terakhir they are working singkatan dari they are working. Ini kan they are working. It is raining boleh disingkat it's raining ya. Nah, kemudian next. Nah, next adalah kita untuk kalimat negatif. Untuk kalimat negatif, cukup kita menambahkan not setelah to be. Nah, jadi misalnya contohnya kan I am wearing jacket, maka cukup ditambahkan not setelah ini. Menjadi I'm not wearing jacket. Nah, contoh yang lain adalah I'm not wearing jacket singkatan dari I'm not. Nggak bisa disingkat ya. Kemudian you aren't studying singkatan dari you are not. Boleh juga singkatannya pakai ini, boleh pakai ini. Kemudian she isn't sleeping, boleh juga she's not gitu ya. Kemudian we're not flying, boleh juga we're not. Ini sama ya, harusnya sini we aren't gitu ya. Kemudian they're not flying, boleh juga they're not, harusnya they aren't gitu. Mohon maaf, ini ada kesalahan. It is raining, boleh it isn't raining, boleh juga it's not. Nah, ini sebentar ya, saya perbaiki dulu. Yang ini seharusnya kan we aren't ya. Kemudian they're not ini kan they'rent ya. They aren't ya, bentar ya. Saya perbaiki. They aren't. Nah, bentar. Nah. Ya, insya Allah ini sudah betul ya. Jadi seharusnya yang tadi itu seperti ini. Jadi boleh disingkat seperti ini, boleh juga seperti ini. Betul kok semuanya. Nah, selanjutnya adalah kalimat pertanyaan. Untuk membuat kalimat pertanyaan dari continuous cukup mengubah letak to be. Am, is, are yang sebelumnya setelah subjek menjadi sebelum subjek. Nah, jadi contohnya adalah misalnya you are studying, maka are-nya itu diubah ke sini menjadi are you studying, kemudian ditambahkan tanda tanya ya. Nah, ini pertanyaan yes no question. Maksudnya adalah kenapa yes no question? Karena jawabannya hanya yes sama no. Jawabannya yes sama no. Karena apa? Karena are you studying ini berarti apakah gitu ya. Apakah kamu sudah belajar? Nah, artinya gitu ya. Maka bisa dijawab yes atau no. Kemudian to be-nya ditambahkan. Nah, to be-nya ditambahkan setelah subjek. Dikembalikan gitu ya. Nah, tetapi misal di sini ya, are you studying? Maka jawabannya adalah yes, I am. Kalau kita tidak belajar, maka jawabannya no, I am not. Ini kan artinya apakah kamu sedang belajar? Nah, kok jawabannya I am, pertanyaannya you. Ya, betul, karena yang ditanya adalah diri kita. Jadi harusnya adalah I am, bukan you. Berarti kamu lagi. No, I am not. Nah, baik. Nah, itulah artinya. Next ya, contoh pertanyaan dan jawaban. Nah, contohnya di sini adalah untuk pertanyaan di sini adalah yang pertama, are you wearing scarf? Menjadi misalnya yes, I am. Ini artinya adalah apakah kamu menggunakan scarf atau selendang yang digulu itu apa sih artinya? Selain selendang. No, I am not kalau yang tidak ya, atau boleh disingkat I am, di atas am not. Kemudian is she wearing heel? Apakah dia sedang menggunakan heels atau sepatu berhak tinggi? Yes, she is atau boleh disingkat she's. No, she's not.
No, she isn't. Jika dia tidak menggunakan. Are they wearing gloves? Apakah mereka menggunakan sarung tangan? Nah, kenapa gloves ini pakai S? Karena gloves tangan itu kan berpasangan. Nah, makanya pakai S. Maka jawabannya adalah kalau iya, yes they are. Diputar lagi kan? No, they are not. No, they aren't. Is he riding motorcycle? Apakah dia sedang mengendarai motorcycle? Kalau iya, maka jawabannya adalah yes, he is. Boleh juga no, he is not. Atau no, he isn't. Nah, kemudian it is raining. Is it raining? Mohon maaf. Is it raining artinya adalah apakah sedang hujan? Apabila sedang hujan, maka jawabannya adalah yes, it is. Atau yes, it's. Boleh juga no, it is not. Atau no, it isn't. Are we studying? Apakah kami sedang belajar? Boleh bisa kalau iya, maka jawab yes we are, no we are not, atau no we aren't. Nah, jadi memang wearing ini menandakan sedang gitu ya, sedang belajar. Nah, mungkin tadi ada yang tidak tahu artinya, jadi akan saya ulang untuk yang kalimat positif. Oh, sama aja ya untuk kalimat negatif artinya. Mungkin itu dulu ya penjelasan Miss hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan atau pernyataan ataupun yang tidak mengerti, bisa ditanyakan di YouTube ataupun di GCR ataupun di WA grupnya. Baik, untuk penjelasan ini Miss akhiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ya. Sampai ketemu lagi di channel ini ataupun di pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.